Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Bapak. Di video ini, Bapak akan sedikit menjelaskan sebuah materi untuk kalian, khususnya di kelas 8, tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat, kemudian tetap semangat di masa pandemi ini. Khususnya ketika daring, kalian harus tetap semangat bahwa COVID-19 insya Allah akan segera berakhir dan kita pun bisa kembali bertemu di sekolah. Kita bisa ngobrol bersama-sama di kelas, bercanda, dan sebagainya. Untuk itu, kalian harus tetap berdoa bahwa kalian itu harus bisa melihatkan kepada orang tua kalian bahwa kalian itu tetap semangat maupun dalam masa pandemi ini. Oke, kita langsung saja ke materinya. Seperti biasa, silahkan kalian boleh buka buku paketnya yang PDF. Nah, ini adalah materi yang akan kita jelaskan. Di poin B, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini mungkin ada gambar tempat peribadahan agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama di sini. Ada gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Ini adalah keragaman agama di Indonesia membuktikan Indonesia itu bangsa yang religius. Oke, kita langsung saja. Yang menggambarkan keragaman agama di Indonesia, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Itulah sebabnya Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadatnya. Mungkin kalian pun mengetahuinya, banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia, tradisinya, kemudian bahasanya, kemudian cara berpakaiannya, rumah adatnya, dan sebagainya. Banyak sekali kita bangga bisa tinggal di negara Indonesia. Kemudian, kondisi geografis yang ada di Indonesia dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Banyak sekali pekerjaan yang berbeda-beda. Kita bisa melihat banyak sekali para petani, banyak sekali para buruh, banyak sekali guru dan sebagainya. Jadi bermacam-macam pekerjaan yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik itu sukunya, agamanya, ras, dan pekerjaannya, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Berarti pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti
yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, pluralitas kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak. Banyak itu berarti lebih dari satu ya. Dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia banyak sekali memiliki kebudayaannya. Kemudian, yang pertama di perbedaan agama. Apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggalmu? Mungkin pasti ada masyarakat di tempat tinggal kalian ada yang beragama lain dari agama Islam. Kemudian di sini yang pertama di poin A kita bahas agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Kalian tentu masih ingat pelajaran IPS kelas 7 yang mengisahkan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4 Masehi. Ini adalah masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Apakah kalian bukan agama Islam? Kalian perlu memahami berbagai hari penting yang sering diperingati pemeluk Islam. Banyak sekali ya, kalian mungkin sudah tahu banyak sekali hari-hari penting yang diperingati oleh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Hal ini bukan untuk tujuan membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Berarti kita harus tahu acara agama-agama atau peringatan-peringatan agama lain. Jadi kita harus punya rasa toleransi terhadap agama lain, saling menghargai, jangan saling membenci, jangan saling merendahkan karena kita sama-sama mempunyai tujuan. Kemudian umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati seperti Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Turunnya Wahyu Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nah, itu adalah sedikit cerita mengenai tentang agama Islam. Oke, kita langsung ke poin B. Ada agama Kristen Protestan. Di sini, Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Berarti agama Kristen Protestan berkembangnya ketika masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Di sini wilayahnya itu ada
barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Nah, itu adalah sedikit cerita mengenai tentang agama Kristen Protestan. Selanjutnya, nah, ini ada gambarnya mengenai tentang tempat peribadahan Kristen Protestan, yaitu ada gereja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin C. Ada agama Kristen Katolik. Nah, berarti ada dua agama Kristen. Ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Kemudian ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Nah, mungkin ini adalah sedikit mengenai tentang kedatangan Kristen Katolik, agama Kristen Katolik yang masuk ke Indonesia. Kemudian hari raya umat Kristen Katolik adalah ada hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati. Misalnya, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu adalah hari yang selalu dirayakan oleh Kristen Katolik. Kita langsung saja ke poin D, ada agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mungkin kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat juga beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Nah, mungkin teori kedatangan atau masuknya ajaran Hindu-Buddha ke negara Indonesia adalah ada teori Waisya. Mungkin kalian pernah mendengar mengenai tentang teori Waisya atau sudah tahu? Dalam teori Waisya dijelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari India. Jadi ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India. Nah, ini contoh tempat peribadahan umat Hindu. Pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Kemudian ada beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu. Misalnya, ada Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga memengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Banyak mungkin kalian ada satu daerah yang mayoritas beragama Hindu. Kita langsung saja selanjutnya di poin E ada agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Apa sih beberapa upacara keagamaannya yang dapat kalian kenal? Mungkin misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana. Tetapi Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau purnama Sidhi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha.
dan wafatnya Buddha Gautama. Nah, mungkin itu ada beberapa upacara keagamaan ketika Hari Raya Waisak dan Ulambana, yaitu di umat Buddha. Nah, ini ada contoh tempat peribadahannya, ada wihara. Namanya wihara, tempat peribadahan umat Buddha. Kemudian yang terakhir ada agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Daerah Bandung pun ada kok, banyak kok kelenteng-kelenteng yang suka dijadikan peribadahan agama Konghucu. Contoh, di sini ada kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kelenteng Boen Jiang Soe di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting juga, tetapi hari raya yang terkenal dan dikenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah hari raya Imlek. Mungkin kalian suka ingat ketika libur ini, oh ini hari Imlek. Itu adalah ketika hari raya agama Konghucu. Nah, mungkin ini adalah tempat peribadahannya adalah kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Di sini jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Jadi, selain 6 agama ini pun, sebelum ini ada banyak sekali berbagai kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ketika ada 6 agama ini pun, sekarang itu masih ada kepercayaan atau aliran-aliran yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang sejak masa praaksara. Nah, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian mengenai tentang pluralitas masyarakat Indonesia, khususnya ada berbagai agama yang ada di Indonesia. Jadi, intinya di Indonesia itu banyak sekali agama yang diakui oleh Indonesia, oleh negara Indonesia, yaitu ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, kemudian ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Nah, itu adalah agama yang dianut di negara Indonesia. Tapi Indonesia mayoritas beragama Islam. Jadi, maupun banyak sekali hari raya yang dianut oleh berbagai agama di Indonesia, tapi kita harus punya rasa toleransi. Ketika ada hari raya oleh agama lain, kita harus nerima, jangan sampai mengganggu hari raya mereka. Mereka pun jangan sampai mengganggu hari raya agama Islam. Intinya kita harus punya rasa toleransi. Nah, mungkin materi hari ini di video ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan Bapak ada salah-salah kata kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.